Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi Bahasa Indonesia bab 3 mengenai teks prosedur. Oke, kemarin bab pertama kita membahas mengenai teks deskripsi. Bab kedua kita membahas mengenai teks narasi. Dan yang ketiga, bab ini, pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai teks prosedur. Oke, pastikan kalian melihat video pembelajaran dari Miss supaya memahami teks prosedur itu apa aja yang dibahas. Oke. Pengertian. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, kalau dikatakan teks prosedur, teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan sesuatu hal secara sistematis atau langkah demi langkah untuk menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Jadi ingat aja kalau dikatakan teks prosedur itu teks yang berisi cara atau tujuan untuk melakukan sesuatu hal secara berurutan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Itu dia teks prosedur. Oke, ada tujuannya. Tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Jadi, tujuannya ini sebenarnya supaya pembaca atau pendengar itu bisa mengikuti apa yang kita instruksikan atau perintahkan pada teks kita. Itu dia tujuannya, nak. Oke, ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Oke, jadi ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama harus ada langkah-langkah. Ada poinnya, contoh 1, 2, 3, A, B, C itu, ya kan? Jadi dia secara berurutan ya, nak. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Jadi ciri-cirinya itu menggunakan kalimat saran dan larangan. Sarannya, contoh tambahkanlah garam pada makanan yang kita masak, atau jangan mengaduk makanan ini secara terus-menerus, itu ya kan? Jadi ada dia kalimat saran dan kalimat larangan. Oke, sekilas aja Miss bahas mengenai kalimat saran dan larangan ini. Nanti akan kita bahas detailnya ya. Oke, yang ketiga, disusun secara sistematis atau dijelaskan secara detail. Oke, dikatakan sistematis itu artinya langkah-langkahnya untuk melakukan sesuatu itu harus secara berurutan. Jadi harus berurutanlah langkah-langkah untuk membuat sesuatu hal itu. Oke, yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Jadi informasinya itu bersifat objektif. Kita mau membuat apa? Contoh mau membuat nasi goreng, ya hal yang akan kita lakukan itu apa? Harus bersifat objektif, jelas yang sasaran kita ini apa. Itu dia. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Jadi pada teks prosedur itu ada langkah-langkah berupa poin-poin. Contohnya 1, 2, 3, pertama-tama, kedua, ketiga, atau A, B, C, atau berupa bilangan atau angka, terserahlah. Boleh dia berupa abjad juga boleh, tapi yang dominan digunakan pada teks prosedur itu menggunakan bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Oke, itu dia pengertian dari teks prosedur, ada juga tujuannya dan juga ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Jadi pastikan kalian memahami materi yang Miss jelaskan. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, boleh tanyakan langsung sama Miss. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semangat belajar ya.